Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Baiklah, kita mulai. Sebelum saya memaparkan tentang KKN ini, kita buka dulu dengan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa disilakan. Selesai. Oke. Jadi selamat datang di semester Merdeka Belajar yang di dalamnya ada KKN. Jadi untuk yang mahasiswa angkatan 2018, KKN-nya kalau tahun lalu itu cuma 1 bulan, tahun ini 1 semester KKN-nya. Jadi berbeda dengan tahun sebelumnya. Nanti teknisnya untuk masalah nilai macam-macam nanti yang totalnya kan 20 SKS ya. Nanti teknisnya mata kuliahnya apa saja selain KKN itu nanti antara pimpinan Kaprodi dengan tim kampus Merdeka atau Merdeka Belajar. Jadi tidak usah mempermasalahkan masalah itu. Jadi kita akan mendiskusikan tentang bagaimana teknis KKN di tahun ini. Kebetulan mahasiswa DPL saya itu ada 49, terdiri dari yang pertama Jombang 4, kemudian kelompok Jombang yang ada di Jombang 10, yang ketiga itu Kota Malang 2, kemudian yang keempat Kabupaten Malang 3. Jadi totalnya ada 4 kelompok. Kalau di total kemarin saya cek itu 49 kalau nggak salah jumlah total mahasiswanya. Iya, kurang lebih 49 sampai 53 gitu, mohon maaf. Saya lupa persisnya. Baiklah, nanti jangan lupa saudara-saudara, jadi kebetulan tadi saya cek sudah direkam. Nanti silakan hasil rekamannya atau videonya dari Google Meet ini nanti silakan berbagi kepada 4 kelompok yang hadir sore hari ini. Jangan lupa nanti masuk di channel YouTube-nya KKN. Ini yang di sini nih ya. Nanti silakan, nanti file ini akan saya bagikan. Nanti silakan masuk di sini. Termasuk ada Instagram juga. Jangan lupa subscribe pada channel YouTube miliknya KKN. Termasuk nanti sejak tahun lalu KKN pandemi ini ada penghargaan kepada kelompok yang terbaik, termasuk jumlah subscribe-nya banyak. Nanti produk KKN-nya nanti ya, produk video KKN kelompoknya. Jadi nanti pada saat hari H kegiatan KKN, sudah diminta untuk mengumpulkan hasil video dan nanti yang subscribe-nya paling banyak termasuk kualitasnya paling bagus nanti ada penghargaan kalau salah ya. Tahun lalu saya lupa tahun lalu berapa, 1,5 atau berapa gitu. Mudah-mudahan nanti dari 4 kelompok ini salah satu ada yang menjadi video yang terbaik, mudah-mudahan begitu. Penlat pendidikan dan pelatihan sore hari ini itu merupakan salah satu aspek penilaian KKN. Dan ini setara dengan UTS selama ini demikian. Makanya mahasiswa yang tidak ikut penlat ini nanti akan jadi catatan untuk ditindaklanjuti dalam pemberian nilai akhir KKN. Kalau mata kuliah ini mudah-mudahan nanti tidak ada yang nyusul ini ya, tidak ada yang nyusul untuk penlat sendiri. Kalau tidak ada nilai UTS lah ini kan resiko ya, bisa tidak lulus gitu. Mudah-mudahan nanti ya semuanya tidak ada masalah, bisa hadir semuanya di sore hari ini.
Oke, sudah dicatat ini link YouTube-nya atau di foto? Nanti silakan saudara bisa masuk ke link YouTube ini untuk cek, kemudian memberikan subscribe pada link YouTube-nya. Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, ini akun Instagram dan link YouTube-nya ini ya. Saya tampilkan lagi. Oke. Nah, sekarang bagaimana model KKN Merdeka Belajar? Jadi pada prinsipnya tidak jauh beda dengan KKN di tahun sebelumnya. Seperti yang saya singgung tadi di awal, bahwa di tahun lalu, di tahun 2020, kebetulan juga kondisinya sama, masa pandemi semacam ini, ada, kalau tahun lalu itu ada 4 program yang bisa dilakukan oleh mahasiswa KKN. Tahun ini ada tambahan proyek independen. Tahun lalu juga ini sebenarnya ada mengajar di apa namanya, di masyarakat atau di lokasi KKN. Tapi tahun ini menjadi istilahnya saja yang berubah, asistensi mengajar di satuan pendidikan yang poin 3 ini. Jadi kalau tahun lalu proyek kemanusiaan, kemudian kegiatan kewirausahaan, program proyek di desa ini maksudnya bukan membuat proyek ya, tapi membantu program yang ada di desa. Jadi di desa tempat lokasi KKN saudara nanti ketika ada program unggulan, biasanya kan diputuskan antara kepala desa dan jajarannya beserta dengan BPD. Nah, di sana ada apa dan Anda nanti bisa melakukan apa di antara program-program itu, bisa membantu di bagian mananya, silakan. Nanti masuk dalam kategori yang ketiga ini, program proyek di desa. Ingat, sekali lagi, ini bukan proyek mandiri, bukan proyek kelompok, tetapi ngesub, menyesuaikan dengan program yang ada di desa. Ya, memberikan dampak yang signifikan terhadap desa yang ditempati KKN. Kemudian proyek kewirausahaan atau kegiatan kewirausahaan ini saya membaca beberapa laporan mahasiswa, ada yang bagus-bagus ya. Jadi memberikan pendampingan kepada misalkan UMKM yang ada di desa tersebut yang sebelumnya kesulitan pemasaran, kemudian membuatkan melatih UMKM tersebut untuk menuju go dikenal oleh masyarakat umum, misalkan didaftarkan ke diajari teknologi digital, didaftarkan kepada GoFood dan macam-macam ya, termasuk diajari yang bisa pengolahan, punya resep tertentu, diajarkan kepada UMKM tersebut. Akhirnya lebih berdaya. Itu inti dari kewirausahaan. Kalau kemanusiaan itu berkaitan dengan COVID atau kebencanaan, itu masuk dalam kategori kemanusiaan. Memberikan sosialisasi tentang COVID, kemudian distribusi suplemen-suplemen untuk agar terhindar dari COVID dan seterusnya. Yang terakhir asistensi mengajar ini bukan kemudian sekolah tidak masuk atau sekolahnya itu berbasis online atau daring, kemudian saudara masuk ke sana, kemudian saudara masukkan, tidak demikian ya. Yang asistensi mengajar di sini adalah membantu misalkan di sekolah atau di unit-unit yang ada di desa, apakah itu misalkan pojok baca atau apapun yang ada di desa ya, biar melek baca atau paham tentang literasi, atau membantu yang ada di sekolah. Kan sekolah mengajari kepada para bapak ibu guru, membantu membuat PowerPoint yang bagus, yang suara dan gambar-gambarnya bisa saling ngeling jadi satu, itu juga bagian dari asistensi mengajar di satuan pendidikan. Kemudian yang kelima itu ada proyek independen, ini nanti yang individu ya, individu dari teman-teman KKN. Satu kelompok KKN, nah ada 4 kelompok di sini ya, hanya memilih salah satu tematik saja. Dari ini nanti silakan dibuatkan gimana. Dilaksanakan secara kolaboratif kelompok, kemudian satu kelompok, satu desa atau mitra.
Nah ini DPL dan mahasiswa menentukan desa saat hari ini, saat penlat ini ya. Biasanya begini ya, ada adik mahasiswa. Biasanya selama ini misalkan satu kelompok, anggap saja Kabupaten Malang ya. Kabupaten Malang itu kan luas. Di sini kita ada kelompok Kabupaten Malang 3. Kabupaten Malang itu dari utara itu mulai dari Lawang sampai ke selatan sana, Pantai Ngeliep dan sekitarnya itu ya. Cukup luas. Seandainya di situ kebingungan untuk menentukan desa yang dijadikan lokasi KKN itu mana, kira-kira ambil tengah-tengah yang semuanya bisa menjangkau. Ingat, KKN tahun ini dan tahun sebelumnya juga, ketika ada salah satu, salah dua mahasiswa itu yang ternyata lokasinya berbeda. Dalam satu kelompok ternyata yang mayoritas itu kebetulan di Malang semuanya misalkan, atau di Jombang semuanya. Ada dua orang ternyata saya bukan tinggal di Jombang, misalkan saya tinggal di Madiun misalkan begitu. Tapi kebetulan masuk dalam kelompok Jombang atau masuk dalam kelompok Malang, maka yang bersangkutan tidak wajib hadir. Atau ketika jauh ya, misalkan sama-sama Malang, satunya itu Malang Selatan, yang lainnya itu Malang daerah kota atau tengah-tengah lah semuanya. Maka memilih salah satu desa yang di tengah-tengah, yang rumahnya jauh, maka nanti kontribusinya adalah kontribusi secara online atau secara daring. Itu yang pertama. Jadi penentuan desa atau mitra itu ambil yang tengah-tengah. Ambil yang tengah-tengah yang lebih terjangkau oleh semua anggota kelompok. Kecuali yang ternyata ada masalah tadi ya yang jauh, maka nanti kontribusinya secara daring. Dalam bentuk apa? Misalkan membuat konsep pemasaran, membuat konsep apa, membuat desain apa begitu ya. Itu nanti harus berimbang beban antar mahasiswa dalam kelompok. Ya, jadi nanti silakan, nanti kita bisa diskusi di grup WA, kira-kira nanti desanya yang mana. Kalau tahun lalu, misalkan lalu itu modelnya kan karena hanya 1 bulan, itu kan ada gelombang 1 sampai gelombang 4. Kalau tahun lalu itu untuk gelombang yang ketiga dan keempat, itu disarankan menggunakan desa yang sebelumnya ditempati KKN. Kalau tahun ini karena serentak cuma 1 gelombang kalau tidak salah ini ya nanti ya, dan 6 bulan atau 1 semester, maka tidak ada kewajiban saudara atau Anda menggunakan desa yang tahun lalu pernah digunakan KKN. Jadi silakan nanti teknisnya berkoordinasi kulon kepada kepala desa yang disepakati ya, kemudian apakah diizinkan. Kalau bisa memang desa yang dipilih itu adalah ada salah satu mahasiswa itu yang asli warga situ, sehingga nanti enak. Apalagi orang tuanya kepala desa tambah enak. Tahun lalu kebetulan saya punya mahasiswa itu yang kebetulan orang tuanya kepala desa. Di komunikasinya enak itu. Nah, gitu loh. Nanti silakan nanti menggunakan salah satu desa yang atau kelurahan yang di situ adalah tempat domisili salah satu anggota kelompok biar nyaman. Oke, begitu. Nanti untuk program dan seterusnya atau proposal kegiatan KKN nanti kita secara lebih spesifik nanti kita diskusikan secara lebih mendalam di grup WA itu ya, kan ada saya bagi menjadi 2 grup ini, grup Jombang sama grup Malang. Jombang 2 kelompok, Malang 2 kelompok. Nanti kita diskusi di sana. Nanti masing-masing kelompok tidak apa-apa, silakan buat WAG sendiri untuk khusus kelompoknya masing-masing. Dibuat WAG lagi khusus satu kelompok untuk diskusi spesifik tentang program. Oke, selanjutnya ini jadwal KKN kita. Jadi kemarin itu kami TOT para Bapak Ibu dosen, kemudian hari ini kita penlat yang pertama. Jadi kita tentang gambaran tentang KKN, selanjutnya nanti ada penlat kedua. Itu nanti diskusi lebih spesifik tentang program. Untuk teknisnya nanti apakah nanti dua kelompok, misalkan untuk kelompok Malang sendiri atau semuanya seperti ini biar
enak diskusinya, bisa dapat informasi atau masukan dari kelompok lain, juga tidak apa-apa, nanti teksnya demikian. Kemudian nanti tanggal 23, saudara sudah pemberangkatan. Totalnya tahun ini tuh 5.609 peserta KKN yang mendaftar. Dan nanti ada supervisi KKN. Untuk yang jauh, nanti supervisi KKN ini tidak seperti KKN sebelum COVID. Kalau dulu kan Bapak Ibu dosen itu wajib hadir datang ke lokasi KKN. Untuk tahun ini termasuk anggaran macam-macam, ini kan anggaran banyak penyesuaian termasuk anggaran kampus juga tidak seperti sebelum COVID. Ini harus ada anggaran yang dialihkan untuk penanganan COVID sejak pandemi ini ya. Sehingga anggaran-anggaran untuk supervisi yang jauh itu tidak ada. Maka supervisi KKN misalkan Malang itu nanti kami supervisi, saya supervisinya itu secara daring. Kami diskusi, nanti kami setelah ditentukan desanya, saya nanti minta nomor kepala desa atau Pak Lurahnya atau Bu Lurahnya untuk kami diskusi. Seandainya nanti beliau ada waktu, kita bisa supervisi secara daring. Secara daring bersama dengan beliau atau perwakilan dari kepala desa untuk pertemuan secara online. Ya ada kendala apa dan seterusnya bla 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 gitu ya. Kemudian ada Monas KKN, ini nanti secara sampling karena se-Indonesia, tidak hanya di Jawa, termasuk ada di luar Jawa ini ya, sampai Sulawesi sebelah utara sana. Dan nanti dilakukan oleh pimpinan UNESA tanggal 24 sampai 28 Mei. Dan seminar hasil KKN 14 Juni 2021. Ini nanti oleh DPL, oleh mahasiswa dan perangkat desa atau mitra. Tapi kadang-kadang ada Bapak Ibu Kepala Desa atau perangkat desa itu yang tidak bisa hadir. Sehingga nanti teknis untuk seminar hasil KKN nanti ada informasi lebih lanjut. Idealnya memang semuanya bisa hadir, ada DPL, mahasiswa di kelompok tersebut, dan ada perangkat desa atau mitra. Ini gambaran nanti jadwal KKN selama 1 semester mulai dari Februari sampai pertengahan Juni ini ya. Oke, selanjutnya saudara setelah ini, langsung poin 2 ini ya, menyusun proposal program bersama DPL. Jadi nanti masing-masing kelompok membuat proposal rencana kegiatan di lokasi KKN, kemudian menyusun logbook mulai dari 23 Februari sampai 15 Juni. Ini juga ada di SIM KKN ya, nanti bisa sama-sama ngisi, saudara ngisi, perwakilan koordinator kelompok, nanti saya juga ngisi di situ. Misalkan hari ini melaksanakan apa, itu nanti saya juga akan memberikan tanggapan di sana secara daring di SIM KKN. Yang keempat, menyusun materi program yang akan dilaksanakan. Kalau sudah sepakat, misalkan kalau ada perbaikan ya revisi proposal, dan proposal dikumpulkan pada penlat kedua dan diunggah ke SIM KKN. Tanggal berapa tadi? Penlat kedua tadi. Penlat kedua itu 27 Februari. Sabtu depan ya. Itu adalah penlat kedua. Harapannya proposal sudah beres semuanya dan diunggah di sana. Kemudian mahasiswa menerima topi KKN, spanduk dan umbul-umbul. Nah ini untuk distribusinya nanti untuk yang biasanya lokasi sekitar Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik nanti bisa ngambil ke kampus. Untuk yang jauh-jauh yang tidak memungkinkan nanti misalkan Malang itu biasanya dikirimkan, dipaketkan ke sana. Nanti misalkan desa apa ditujukan kepada siapa nanti ya di sana ya. Kemudian Jombang, kemungkinan Jombang juga akan dikirimkan ke sana, dipaketkan ke sana untuk distribusi atribut KKN ini. Untuk yang tahun lalu itu untuk yang sekitar Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo itu yang masih dekat dengan kampus diminta untuk perwakilan mahasiswa, perwakilan kelompok untuk ngambil 2 orang atau 3 orang ngambil di kampus, nanti didistribusikan ke teman-temannya. Oke. Jadi untuk penerimaan mahasiswa. Mahasiswa memulai KKN ini di tempat masing-masing mulai tanggal 23 Februari.
Jadi mulai kapan itu? Mulai Senin ya. 23 itu mohon maaf Selasa ini ya. Mahasiswa mengenakan jaket alma mater dan pakaian rapi dalam kegiatan KKN. Jadi pembukaan penutupan itu biasanya resmi ya, dan termasuk kegiatan yang formalitas di sana menggunakan jaket alma mater UNESA. Bisa melakukan koordinasi sama kelompok dengan mengikuti protokol kesehatan. Jadi ini tahun lalu itu sempat ada kritikan ya atau masukan buat mahasiswa KKN UNESA karena terlalu banyak yang ngumpul di balai desa atau kelurahan. Jadi mereka diberikan posko di balai desa atau di kelurahan, itu ternyata yang datang terlalu banyak dan gerombol, tidak patuh protokol sehingga ada saran bahwa ya jangan terlalu banyak-banyak yang ngumpul di posko KKN, entah itu di rumah atau di balai desa, sehingga nanti bisa misalkan ada kesepakatan mohon nanti mahasiswa datang untuk membantu di balai desa atau di mana itu ya, nanti gantian 3-3 atau berapa itu ya, sehingga tidak gerombol. Karena itu tahun lalu ada kelompok yang menjadi sorotan terkait dengan ini. Bisa bertegur sapa dengan pihak yang berwenang dan mengikuti protokol kesehatan. Jadi nanti ya diskusilah dengan pihak desa karena ini apalagi ini kan selama sampai Juni ya. Ini cukup lama ini. Ini teknis ya. Koordinasi dengan kades, staf dan seterusnya dengan tokoh masyarakat yang ada di sana. Kalau misalkan mengangkat tentang KKN kewirausahaan, ya berarti setelah dari balai desa nanti disampaikan bahwa kelompok kami fokus mau KKN tentang kewirausahaan, membantu UMKM atau masyarakat atau warga desa yang kesulitan terkait dengan ekonomi. Jadi dibantu membuat produk sampai kemudian pemasarannya. Tapi tetap memperhatikan tata krama dan protokol kesehatan. Kemudian nanti setelah dari balai desa ada ketemu dengan kades dan staf, datang ke atau mendata UMKM yang ada di desa tersebut, mau dibantu seperti apa. Dan ini biasanya butuh peran dari teman-teman yang kalau ada jurusan ekonomi malah bagus. Dan biasanya ini yang bisa bantu itu dari teknik, kemudian dari yang pintar desain dari FBS itu juga dibutuhkan kalau memilih tema tentang kewirausahaan. Yang ketiga, masa melaksanakan program dan mengunggah logbook dan foto kegiatan di SIM KKN setiap hari ya. Setiap kelompok akan diberi nomor akun untuk masuk ke SIM KKN, nanti dikoordinasikan oleh tim IT dari SIM KKN. Dosen pembimbing mahasiswa secara online di SIM KKN. Kemudian mahasiswa melaksanakan program sesuai program yang telah disusun bersama dengan DPL. Nanti ditunjukkan ke kepala desa atau ke perangkat desa, programnya seperti ini bla 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 gitu ya. Ini gambaran tentang perancangan proyek kemanusiaan ya, jadi mitigasi bencana, mengurangi resiko, misalkan ada banjir atau apa di sana, malah ini akan bermanfaat sekali kehadiran KKN kemanusiaan. Kemarin juga sudah ada yang berangkat KKN yang bencana yang kemarin itu ada Semeru, ada mana saja itu ya, termasuk banjir Kalimantan itu sudah ada yang berangkat. Sudah ada 4 lokasi kemarin yang sudah dikunjungi oleh tim KKN mahasiswa UNESA. Mungkin sekarang sudah pulang mungkin ya, hanya berapa hari kemarin di sana, 2 minggu atau 1 minggu itu di lokasi. Mbak tidak tahu akhirnya teknisnya seperti apa, saya tidak menjadi DPL di mitigasi bencana tersebut. Oke, bisa dalam patologi sosial, misalnya bla 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 ini ya. Pengetahuan keterampilan dokter penyakit, nanti bisa melakukan seperti ini. Bisa juga pelayanan sosial, berbasis praktik dan disiplin akademis mempromosikan perubahan dan pengembangan sosial. Jadi termasuk yang kalau tahun lalu itu ada pelayanan sosial ini di balai desa gitu ya, ada kegiatan apa gitu, yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di desa tersebut. Sangat bagus ini. Ini
Oke, ini pilihan-pilihan atau tema-tema yang bisa ide-ide yang bisa diangkat itu ya. Nah, itu tadi yang berkaitan dengan kemanusiaan. Sekarang yang kegiatan kewirausahaan. Kegiatan kewirausahaan ini tujuannya adalah meningkatkan pemahaman terhadap pemberdayaan sumber daya yang ada di lingkungan, sehingga dapat memberikan nilai tambah untuk perekonomian masyarakat. Bisa juga yang tadi saya sebut tentang kewirausahaan, ada produk-produk apa di sana itu yang diangkat. Memang dampaknya sampai hari ini masih terasa ya, dampak dari pandemi COVID ini di sektor-sektor ekonomi mikro yang disasar. Bisa sampai kemudian nanti membuat kalau misalkan ada yang tertarik juga bisa nanti sampai dikembangkan sebuah website tentang kewirausahaan di desa. Ini sebenarnya saya pernah ketemu dengan salah satu dirjen Kementerian Desa 3 tahun lalu itu ya. Jadi beliau itu pernah berkunjung ke Cina ya. Jadi ternyata mengapa Cina itu cepat urusan kewirausahaan, ternyata masing-masing desa di sana itu punya satu komputer yang khusus untuk menangani produk unggulan desa yang berkaitan dengan perekonomian ini, UMKM atau apapun di sana. Jadi di sana itu yang terjadi. Dan itu 2 tahun lalu itu dicoba diduplikasi untuk dilakukan di Indonesia. Jadi satu desa itu mempunyai produk unggulan, kemudian dipromosikan dan koordinasi sampai level nasional. Nah, seandainya ada satu desa itu ada satu website, kemudian ada produk unggulannya apa, dikelola sampai menjadi produk jadi begitu ya. Kemudian dipromosikan di situ di website desa, khususnya website tentang kewirausahaan, malah peluang-peluang untuk desa menjadi berdaya di bidang ekonomi itu akan luar biasa nanti percepatannya atau akselerasinya. Dibantu sampai ke marketplace di Indonesia. Di marketplace ini banyak pilihannya. Nanti silakan saudara bisa bantu di marketplace yang di bagian apa atau di pilihan yang mana itu ya, dibantu ke sana. Kemudian teknis pelaporan. Kalau tadi teknis di lokasi KKN, program-programnya. Sekarang pelaporan. Laporan dituangkan dalam bentuk file PDF dan Microsoft Word. Laporan disertai foto-foto kegiatan yang bagus. Jangan lupa foto-foto kegiatan yang saudara unggah di akun pribadi maupun di YouTube produknya kelompok nanti ya. Itu jangan lupa dalam kondisi protokol kesehatan full. Jaga jarak, kemudian pakai masker dan seterusnya. Sekali lagi ya, jangan lupa nanti foto-foto yang diunggah di akun pribadi maupun yang dikirimkan untuk YouTube UNESA itu dalam kondisi patuh protokol kesehatan. Karena pernah kejadian, karena itu ada kritikan juga, ada salah satu kelompok itu yang nggak sadar gitu ya. Ternyata menyebarkan kegiatan KKN dalam kondisi lupa, tidak taat protokol. Akhirnya sampai Pak Rektor akhirnya turun tangan memberikan kritikan atau masukan agar diubah. Sudah terlanjur gitu ya, tersebar kegiatan KKN, ternyata mahasiswanya tidak taat protokol kesehatan. Yang ketiga, laporan disusun sebelum mahasiswa melakukan seminar hasil. Jadi, laporan akhir sebelum seminar hasil ya, karena nanti digunakan untuk seminar hasil. Laporan ditandatangani oleh Kades dan oleh DPL. Lampiran bisa berupa logbook dan daftar hadir selama kegiatan KKN. Laporan dalam bentuk Microsoft Word-nya itu di email ke emailnya kknpmunesa@gmail.com serta file PDF-nya itu diunggah di SIM KKN. Nah ini saya lihat ada beberapa mahasiswa itu atau ada kelompok itu tidak tertib. Jadi ternyata yang diunggah itu ternyata
itu kebetulan bukan kelompok saya, tapi waktu saya buka-buka di sistem itu, karena dosen kan punya akses ke sana, ternyata ada kelompok yang ngawur gitu ya, ngunggah file apa itu tidak jelas gitu. Loh, ini kok DPL-nya tahu atau enggak gitu ya, yang diunggah kok ternyata hanya formalitas, file yang itu tidak berupa file laporan kegiatan KKN. Jadi saya berharap nanti mahasiswa di kelompok saya jangan sampai gitu ya, karena kalau saya ngontrol, nanti nilai akan kami tahan, tidak akan kami setorkan, tidak akan kami unggah, tidak akan saya berikan di sistem ketika masih ada tanggungan. Jadi mohon nanti tertib. Untuk sistematika proposal, mulai dari halaman judul, ini ingat ada logo saya di bagian covernya ya. Dan halaman lembar kedua, halaman pengesahan oleh DPL, yang berisi proposal itu berisi pendahuluan, mulai dari situasi, ini tentang potensi desa, ini dari latar belakang program-program yang akan dilakukan di desa tersebut. Yang kedua, masalah yang dihadapi. Dan yang ketiga, rencana pemecahan masalah. Jadi dijelaskan program yang akan dikembangkan, baik yang utama maupun program tambahannya. Kemudian yang D, rencana pelaksanaan kegiatan dalam bentuk logbooknya. Yang E, personalia. Jadi siapa saja yang ada di tim tersebut atau kelompok tersebut, serta jurusannya atau keahliannya. Lampirannya, uraian materi program utama. Jadi program itu nanti detailnya seperti apa. Itu dilampirkan, tidak di bagian utama proposal. Sekarang bagaimana dengan laporan KKN? Laporan KKN sama, ada cover, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar. Di bab 1 nanti ada pendahuluan, potensi permasalahan dan pemecahnya, pihak dan unsur yang mendukung pelaksanaan program. Dan bab 2, rencana program. Bab 3, hasil kegiatan. Dan bab 4, nanti tentang kesimpulan dan saran. Ada daftar pustaka, serta daftar lampiran. Ini logbook serta presensi ya. Jadikan lampiran untuk laporan. Jadi gambarannya seperti ini nanti untuk laporan KKN. Yang terakhir tentang seminar hasil. Seminar hasil nanti dilakukan secara online. Teknisnya nanti akan dikabari lebih lanjut. Yang kedua, mahasiswa menyusun artikel atau ringkasan hasil KKN. Ini berbeda dengan laporan ya. Kalau laporan kan resmi bab-bab begitu ya. Kalau artikel ini mengalir seperti saudara baca-baca artikel pada umumnya itu. Ini artikel bersifat akademis ini ya. Panjang artikel 5-7 halaman. Disertai ada satu atau beberapa foto pendukung. Seminar bersama DPL bisa melibatkan mitra dampingan, misalkan bidang ekonomi UMKM ya, digarap nanti mitranya bisa dihadirkan. Atau ya kegiatan tentang pendidikan tadi, bahkan di salah satu satuan pendidikan, maka bisa perwakilan dari guru atau perwakilan kepala sekolah nanti bisa dihadirkan untuk diskusi diskusi bersama. Mahasiswa wajib mengakomodir masukan dari peserta seminar. Jadi misalkan itu bisa dilakukan perbaikan, maka diakomodir untuk diperbaiki. Secara lebih detail tentang artikel, yang pertama berisi pendahuluan, hasil pelaksanaan, jadi pendahuluan sampai tujuan biasanya ya, dan hasil pelaksanaan, rekomendasi tidak lanjut kegiatan KKN untuk gelombang berikutnya, atau untuk tahun berikutnya, dan yang terakhir penutup, yang berisi simpulan dan saran. Ini isi artikelnya. Yang terakhir, artikel yang sudah diperbaiki berdasarkan saran peserta seminar, baru kemudian di email ke kknpmunesa@gmail.com. Nah, gambarannya kira-kira demikian. Ini ada hadiah ternyata ya. Nanti yang saya singgung di depan tadi. Jadi kegiatan KKN yang terpilih, nanti dibuat potongan-potongan kegiatan, unggulannya apa, program unggulannya, kemudian sampai produknya seperti apa, dikemas dalam bentuk video, durasinya maksimal 10 menit.
Jadi kalau bisa tidak terlalu panjang, atau kalaupun lebih ya 11 menit gitu ya. Jadi sekitar 10 menit, jangan terlalu panjang. Video diunggah di channel YouTube. Biasanya ini kalau tahun-tahun sebelumnya itu dikirim ke email, kemudian nanti oleh tim IT-nya KKN akan diunggah di YouTube-nya KKN. Jangan lupa nanti subscribe ya, yang saya sampaikan tadi. So, ini ada hadiah seperti tahun lalu, yang mendapat like terbanyak akan dapat hadiah. Tidak tahu tahun ini, mudah-mudahan masih sama minimal ya. Syukur-syukur hadiahnya lebih besar daripada tahun lalu. Yang terakhir, informasi tentang KKN selalu diunggah di SIM KKN, sehingga mahasiswa diharapkan aktif melihat SIM KKN, karena info-info yang update ada di situ. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, saya persilakan. Ada, Pak. Ya, Pak. Izin bertanya, Pak. Oke, monggo. Ya, perkenalkan saya Amatullah Mufida dari kelompok Jombang 10. Nah, jadi begini, Pak. Di kelompok Jombang 10 itu kan ada 3 mahasiswa yang berasal dari luar daerah Jombang. Antaranya yaitu ada yang dari Kalimantan, di Bontang, terus Kebumen Jawa Tengah, dan juga Blora. Nah, yang saya tanyakan yaitu terkait bagaimana kontribusi 3 mahasiswa ini yang berada di luar daerah Jombang terhadap KKN ini. Apakah secara full online atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke, matur nuwun. Tadi sempat saya singgung di awal ya tentang itu ya. Tadi tengah-tengah tadi saya lupa. Oke. Onje. Mohon bantuan siapa ini ya yang berkenan ya? Apa Mbak? Apa ini? Saya acak ya. Nanti mohon bantuannya untuk merekap yang hadir hari ini ya. Karena saya sambil menjelaskan ini saya biar fokus. Nanti copy aja nama-namanya yang hadir sore hari ini. Tadi sudah ada yang dua yang keluar tadi karena mungkin jaringan tidak stabil. Aksan sama siapa tadi? Nanti di copy nama-namanya yang hadir dalam bentuk Microsoft Word atau Excel tidak apa-apa, dikirimkan ke saya. Saya khawatir kehilangan jejak yang hadir sore hari ini. Oke, matur nuwun. Mbak Amatullah, jadi seperti yang saya singgung tadi, ketika ada anggota kelompok yang itu tidak domisili di lokasi KKN, di kabupaten kota KKN, yang digunakan untuk mitra ya, desa mitra KKN-nya, maka tidak diwajibkan, harus kemudian harus ngekos di sana, tidak. Termasuk kemarin tahun lalu itu ada yang dari Pacitan. Pacitan itu ternyata sebenarnya adalah di kecamatan sebelahnya, tapi karena daerah pegunungan, itu akhirnya kalau tiap hari wirawiri itu akhirnya khawatir gitu, membahayakan yang bersangkutan ya, apalagi perempuan waktu itu kasusnya itu. Ada yang diskusi dengan saya, bagaimana nih Pak? Ini ya, saya sampaikan, ya baiknya bagaimana, apalagi masa pandemi gitu ya. Ternyata dapat tempat di rumah temennya yang di desa itu, nggak apa-apa, tinggal di situ aja selama 1 bulan KKN gitu, untuk memudahkan koordinasi. Dipersilakan. Padahal itu hanya kecamatan sebelah, karena daerah kontur pegunungan sehingga hanya dipersilakan untuk mungkin selama bertugas di sana, misalkan berangkat pagi ke sana, kemudian menginap 1 malam, kemudian pulang lagi, minggu depan lagi ke sana lagi, waktunya piket atau waktunya berkegiatan, menginap lagi di rumah temannya, karena kalau tiap hari di hari itu misalkan PP itu kemalaman, pagi sore itu kondisinya membahayakan. Nah itu dalam 1 kabupaten, hanya beda kecamatan. Apalagi yang beda pulau atau beda kabupaten. Maka kontribusinya itu bisa berupa misalkan program gitu ya, perusahaan. Ini ada desain Pak, desain kemasan gitu. Tidak apa-apa, bantu mendesain kemasan. Loh, saya tidak bisa desain Pak, ya tidak, terserah yang bersangkutan nanti apakah minta bantuan temennya atau saudaranya atau siapa gitu ya, untuk membuat desain produk atau desain kemasan. Bisa demikian. Atau punya
program apa gitu ya. Membuat program juga bisa. Jadi program atau membuat PPT-nya atau membuat apanya gitu ya. Dipersilakan. Jadi sekali lagi, jangan dipaksa harus hadir ke lokasi yang ada di situ. Bisa dalam bentuk kontribusi online. Nanti teknisnya monggo nanti japri dengan saya. Apakah itu termasuk memberatkan atau terlalu ringan tugasnya untuk yang mahasiswa lintas pulau atau lintas kabupaten kota tersebut. Begitu ya, Mbak siapa tadi? Amatullah. Baik Pak, terima kasih. Dan saya tanya lagi Pak, kan Silakan. ada nih yang mahasiswa dari prodi tertentu yang bobot KKN-nya itu tidak 20 SKS Pak, tapi hanya 3 SKS saja, sehingga kami juga masih ada beberapa mata kuliah yang harus kami ambil gitu Pak. Nah itu bagaimana Pak terkait hal-hal yang seperti itu? Tidak ada masalah. Sama, tahun lalu juga sambil kuliah kok. Jadi tidak ada masalah, tetap sambil kuliah. 20 SKS, terutama yang sekarang tahun ini jadi pilot project itu kan Fakultas Ekonomi sebenarnya yang tahun ini. Sudah menjadi pilot project untuk distribusi menjadi total 20 SKS. Untuk yang lainnya nanti sebenarnya ya nanti akan menjadi 20 SKS, tapi diatur tersendiri oleh prodinya masing-masing. Jadi tidak usah dipermasalahkan masalah yang 20 atau yang 3 SKS. Itu hanya masalah teknis, dan itu nanti kemenangannya Kaprodi sama pimpinan yang ada di UNESA. Tetap sambil kuliah saja nanti diatur secara baik-baik, yang penting kontribusi dibagi merata antara peserta satu dengan peserta yang lain, karena sama-sama KKN-nya selama bulan Februari sampai bulan Juni tadi, Mbak. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak nih Pak atas pencerahannya. Terima kasih. Betul. Baik Pak, saya mau bertanya Pak. Betul. Oh iya Pak, perkenalkan nama saya Nikmatul dari Jombang 10 Pak. Jombang 10, nah, iya Pak, jadi yang saya tanyakan itu terkait daily progress di SIM KKN Pak. Nah misal Pak, kalau kita dari luar kota tersebut, nah itu untuk bukti fotonya itu bagaimana Pak? Apa perwakilan dari kelompok tersebut atau gimana Pak? Untuk laporan gitu ya? Iya Pak, yang fotonya Pak. Laporan itu laporan kelompok, Mbak. Jadi iya, fotonya Pak. ya foto aktivitas kelompok, bukan foto individu. Jadi ada kegiatan apa saja di kelompok itu ya. Maksudnya foto itu. Iya. Berarti menyertakan dari kelompok tersebut ya Pak ya? Ya betul. Jadi tidak iya, ada Pak. masalah. Intinya ya sepodo enaknya gitu loh, Rek, ya. Jadi sama-sama enak nanti. Iya, Pak. KKN berjalan, jangan memaksakan yang ada di Kalimantan kemudian pokoknya harus datang gitu ke Jombang atau harus datang ke Malang. Tidak, jangan dipaksakan begitu ya. Karena untuk perjalanan itu aja habisnya kan banyak itu, kemudian harus swab, harus macam-macam itu ya. Biayanya lumayan. Iya, Pak. Kan takutnya kan kalau individu gitu kan gimana gitu, Pak. Oh, betul. Jadi bukan individu, nanti ini kelompok. Cuma didistribusikan ke individu-individu agar kegiatan itu bisa berjalan lancar. Baik, Pak. Makasih banyak, Pak. Sama-sama. Oh ya, yang merekap absen tadi siapa ya? Belum disebutkan, Pak. Belum tadi ya? Ini Belum, Pak. Acak saja. Telaten bahasa perempuan ya. Ya wes, yang sebelahnya Nikmatul di laptop saya ini ada Dewi siapa ini? Dewi Sari. Sebelahnya Nikmatul. Mbak Dewi berkenan? Iya, Mbak, Pak. rekap yang ada di sini ada 49 mahasiswa ini sekarang. Iya. Oh iya Pak, saya izin bertanya boleh Pak? Tanya aja silakan. Ya, perkenalkan sebelumnya saya Dewi Kartika Sari dari Prodi Sosiologi dari Jombang 4. Nah, terkait dengan pelaksanaan KKN kan ini juga barengan sama kuliah ya Pak ya. Apakah nanti KKN-nya itu seminggu sekali atau beberapa hari atau bagaimana ya Pak? Nah, sudah pertanyaannya. Sudah Pak. Terima kasih.
Jadi sama-sama. Intinya kegiatannya sambil kuliah. Dan nanti bisa misalkan ada kuliah ya enggak apa-apa, nanti sambil di posko KKN gitu ya. Atau di balai desa misalkan ada 3 mahasiswa yang datang hari itu. Kebetulan Mbak Dewi waktu itu hadir ya. Enggak apa-apa nanti sambil kuliah di sana. Tapi selama yang penting program kegiatan bisa terlaksana, kegiatan KKN-nya. Disampaikan aja. Disampaikan ke kepala desa atau perangkat desa bahwa kami KKN di sini juga daring, kemudian kami diminta tidak geruduk-geruduk atau semuanya datang ke lokasi secara bergantian, dan yang rumahnya jauh bahkan luar pulau diminta untuk secara daring juga sambil kuliah sampaikan, sehingga nanti kondisinya berbeda dengan KKN yang secara offline, apalagi yang online ini diusahakan di tempat atau di desanya salah satu anggota KKN. Begitu Mbak. Nggak apa-apa sambil kuliah. Tahun lalu juga demikian, nggak ada masalah Pak. Yang penting berbagi pekerjaan, berbagi tugas dalam satu kelompok. Program-program yang disepakati itu bisa menghasilkan menghasilkan atau dirasakan oleh masyarakat di desa tersebut. Jadi pahami ya? Oh iya Pak, paham. Terus kan tadi ada yang menyinggung terkait protokol kesehatan kan menjaga jarak ya Pak ya. Apakah nanti pelaksanaannya itu setiap kelompok itu dibagi, semisalkan kelompok saya ada 15 orang, nah itu dibagi dua, dibagi dua untuk per kegiatan, ataukah boleh 15 orang itu untuk satu kegiatan seperti itu Pak? Kalau Atau misalkan kegiatannya hari Sabtu atau hari Minggu ya, nggak apa-apa. Akan semuanya perlu hadir ini. Ada kegiatan diminta pihak desa atau kelurahan untuk minta bantuan untuk mengadakan kegiatan bla 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 gitu ya. Ingat kata kuncinya adalah pas hari Sabtu atau Minggu misalkan tidak ada kuliah semuanya bisa hadir. Yang penting protokol kesehatan. Kalau foto itu foto sambil jaga jarak itu. Bagus kok foto-foto tahun lalu itu masih nyimpan enggak ya? Jadi ada foto dalam kondisi protokol, jaga jarak melebar gitu, semuanya pakai masker, foto atau divideokan. Jadi hadir semuanya. Jadi ada kalanya hari tertentu itu hadir semuanya. Misalkan ada senam lansia atau senam apa untuk ibu-ibu PKK itu semuanya hadir dengan protokol kesehatan di halaman balai desa bersama dengan Pak Lurah atau Bu Lurahnya. Jadi tidak ada masalah. Tapi untuk rutinitas misalkan harian, misalkan di hari tertentu atau yang rutin itu tidak wajib semuanya hadir. Gantian 3-3 atau 4-4 gitu ya. Yang penting di hari itu atau di waktu itu ada mahasiswa yang datang ke lokasi KKN. Begitu Mbak Dewi. baik Pak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Ya, sami-sami. Ada lagi? Ya, yang laki-laki nih belum berbicara ini. Ya udah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Pak. Mas Tegar? Nggih Pak. Mas atau Mbak? Mas Pak. Astagfirullahaladzim. Ya kok seperti perempuan? Benar ya? Laki-laki nih? Nggih Pak. Cowok Pak. Oh, jurusan apa Mas Tegar? Saya pendidikan sendera tasik Pak. Oh, alah makanya kok seperti sedang. Iya, Ya, laki-laki Pak, tadi. perkenalkan nama saya Muhammad Tegar Fajar Asmawardana dari Prodi Sendera Tasik. Saya dari Kota Malang 2, Pak. Kota mau Malang bertanya, apabila di kota kan nggak ada desa nggih Pak nggih. Itu bagaimana Pak? Pakai kelurahan saja. Oh, nggih. Nggih pun Iya, Pak. enggak apa-apa. Salah satu kelurahan yang ada di sana. Mas Tegar ini Malang mana? Saya Kelurahan Malang. apa? Saya Bareng, Pak. Oh, Alam Bareng dekat sini. Ya, saya hafal Malang kok. Loh Pak, apabila kalau gini Pak, kalau misalnya kalau di daerah Ndau gitu pripun Pak? Loh, Yang di ada tepatnya Kali Songo itu loh Pak. Yang di enggak, dekatnya Lembah Dieng. kelompokmu ada yang di situ enggak? Yang asli situ? Insya Allah mboten wonten. Ya, cari ini aja, cari yang biar memudahkan, cari anggota kelompok yang asli warga situ. Oh nggih. Kalau misalnya ini Pak, yang sekiranya saya kan juga
pengennya juga nyari yang sekiranya kampung itu tuh kayak banyak kegiatan gitu loh, Pak. Hmm. Nah, itu kalau misalnya sekiranya di Jodipan itu, Pak, kampung warna-warni itu, Pak. Oh, Jodipan, ya. Kenapa? Kalau di situ kira-kira bisa nggak, Pak? Nggak ada masalah. Nggak. Jadi usahakan itu adalah desa dari salah satu anggota kelompok. Artinya apa? Itu biasanya lebih enak. Koordinasi, kemudian sampai laporan-laporan itu lebih mudah gitu ya. Oh, nggih, Pak. Apalagi tahun ini 6 bulan loh ya. Berbeda 6 bulan dengan 1 bulan itu berbeda. Nggih, Ada Pak. jenuhan 6 bulan atau berapa bulan itu? Februari, Maret, April, Mei, Juni. 5 bulan paling tidak ya. Atau 4 bulan penuh lah. Itu ada faktor konflik, faktor kejenuhan, ada faktor bla 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 itu kan sudah mulai aslinya kan sudah mulai muncul kalau sudah selama itu ya, sehingga usahakan itu desa atau kelurahan digunakan itu adalah desa atau kelurahan dari salah satu anggota kelompok KKN. Biasanya enak demikian biasanya. Nggih, Bapak. Matur suwun nggih, Bapak. Sami-sami Mas Tebar. Silakan. Ada lagi? Nanti kalau ada yang misalkan tertarik tentang program atau tema kewirausahaan, nanti akan saya berikan contoh yang cukup bagus. Hasil kakaknya nanti saya tunjukkan artikelnya ya. Saya tidak menunjukkan apa namanya laporannya, tapi saya usahakan artikelnya. Jadi apa nanti kegiatannya sehingga nanti sampai punya gambaran. Kalau yang ada yang tertarik, salah satu kelompok misalkan tertarik tentang tema kewirausahaan. Mbak, siapa tadi yang ngerekap tadi? Mbak Dewi sudah selesai ngerekapnya, Mbak? Belum, Pak. Ini rekapnya ditulis biasa atau ditaruh Word ya, Pak? Di copy aja nama-namanya ini. Oh, Ditaruh di Word atau ditaruh di mana terserah, yang penting terekam semuanya ya, 49 ini. iya, Pak. Nanti saya cocokkan dengan daftar kelompok nama-nama mahasiswanya. Sudah saya download masing-masing apa namanya anggota kelompok. Tadi malam sudah saya cek, saya download semuanya. Sambil nunggu direkap sama teman kalian, silakan. Biasanya masih bingung ini. Nanti kalau sudah nyusun proposal pusing gitu. Biasanya mulai banyak japri ke saya biasanya. Pak Kalau juga minta mohon bimbingannya nggih, Pak. Iya, itu tugas saya itu, tenang aja. Pak, saya mau tanya, Pak. Mas Hafiz, monggo. Mas Hafiz Saya dari prodi apa? dari Prodi Teknologi Pendidikan. PPNJ. Saya dari Jombang 4. Ingin bertanya tentang video yang YouTube tadi, Pak. Itu setiap kelompok membuat sendiri atau memang sudah ada disediakan kita upload ke sana yang YouTube tadi, Pak? Oh, video. Iya. Oke. Nah, jadi untuk ada video penlab, jadi nanti kan videonya ini yang penlab ini sedang direkamin loh ya. Itu videonya nanti dibagi ke 4 kelompok. Jadi nanti untuk syarat dikirimkan ke email atau diunggah tadi ya. Kemudian ada video kegiatan KKN. Itu berbeda. Jadi kalau penlab kan 2 kali untuk direkam. Kemudian kalau video KKN itu kegiatan KKN, misalkan diberikan pengantar tentang profil atau apa KKN kewirausahaan Jombang atau kelompok Jombang 4 misalkan begitu. Depannya itu ya. Dari gerbang atau foto balai desanya ada tulisan papan namanya itu atau gerbang masuk desanya itu sebagai bagian depan. Nah, tengah-tengahnya nanti potongan-potongan video dari kegiatan. Misalkan ada kegiatan mengajari warga tentang berwirausaha atau tadi yang memilih tentang topik asistensi di bidang pendidikan tadi ya, di satuan pendidikan, di sekolah atau di rumah baca atau dimanapun yang ada di situ.
itu juga bisa demikian nanti. Jadi potongan-potongan sampai kegiatan berakhir. Itu adalah profil atau video kegiatan KKN yang dilakukan oleh kelompok apakah Malang 2 atau Jombang 10 dan seterusnya. Jadi masing-masing kelompok itu nanti. Dengan durasi sekitar 10 menit tadi ya. Nanti yang akan dikirim ke email KKN, kemudian nanti kalau sudah ada di sana YouTube-nya, nanti silakan dikerahkan untuk mendapatkan subscribe yang sebanyak-banyaknya. Barangkali kelompok Anda beruntung, kemudian nanti dapat dapat hadiah dari pihak kampus, 1,5 juta atau berapa itu, yang kelompok terbaik. Mekadan. Ya Pak, jadi untuk semua secara dalam 6 semester satu semester progres itu hanya satu video yang dibuat saja Pak. Lalu Dikirimkan dikirimkan satu, betul. Satu, Iya. jadi satu semester itu hanya buat satu dari keseluruhan kegiatan, ya Pak. Betul, dirangkum jadi satu. Perkara videonya ada 15, ada berapa kan nanti dipotong-potong ya. Itu nanti dijadikan satu video yang dikirimkan per kelompoknya. Kalau video penlat per penlat ya, kalau misalkan penlat atau rangkuman dari penlat 1 dan penlat 2, nanti karena penlat 2 kan fokus di pembahasan untuk finishing program di masing-masing kelompok untuk penlat 2 itu. Untuk penlat 1 ini gambar secara umum tentang KKN. Ya Pak, terima kasih. Sami-sami Mas Afif. Jadi untuk yang dari Kalimantan tadi siapa ya di sini? Kelompok berapa tadi? Jombang 10 Pak, Vitaloka Mawadah. Vitaloka, sekarang posisinya di mana? Kalimantan mana? Saya sih taunya Bontang. Oh, Bontang. Iya Pak, saya dari Bontang. Nah, ini Vitaloka ini daerah kaya ini Bontang ya. Dulu terkenal kabupaten dengan pendapatan yang cukup besar. Tidak tahu sekarang perkembangannya. Nggih Pak. Vitaloka masih di Bontang ya ini ya? Masih Pak. Nggak usah datang ke Jombang ya Pak ya? Nggih Pak, terima kasih. Nanti yang saya nilai adalah proses dan kontribusinya. Jadi saya akan diskusi dengan saya tanyakan ke 1-2 anggota timnya bagaimana kontribusinya. Jadi itu nanti akan saya jadikan dasar untuk memberikan nilai dari saya. Selain Vitaloka ada lagi yang dari luar daerah kelompoknya? Iya Pak, ada. Saya Siapa Pak, lagi? Rahmatullah dari saya mana? Kebumen, Kebumen. Jawa Tengah. Kok Jombang 10 ya? Iya Pak, nggak ada teman Pak, Kebumen saya sendirian, sedih. Jadinya masuk Jombang 10 saja. Sedih. Jombang 10, 15 orang ya, Jombang 10 ya, salah ya? Total anggota kelompoknya. Di Kota Malang 2 juga ada Pak yang di Surabaya. Oh, dari Surabaya? Iya, Anggotanya? soalnya katanya ini Pak, Surabayanya ada yang istilahnya kebanyakan penuh Pak, makanya mereka ambil yang di Kota Malang gitu katanya. Ada yang dilimpahkan ke sana. Nggih. Dibatasi maksimal 15 kan misalnya. Nggih Pak, 15 Pak per kelompok. Oke. Pak, mohon maaf mau bertanya. Ini di Kabupaten Malang cuma ada 6 orang, itu gimana ya Pak? Oh, enggak masalah. 6 orang enggak masalah Mas. Novel. Masuk aja di Kota Malang yang masih 13. Gimana sih? Iya enggak masalah. 6 ditambah 13 berapa itu? 19 ya. Jadi enggak apa-apa ya Pak? Sebisanya ya dikerjakan 9 orang itu aja.
Ingat nanti jumlah programnya jangan sebanyak yang 15 orang. Sekali lagi, ketika yang satu kelompok itu 15 orang, mungkin programnya itu lebih banyak. Karena tenaganya atau SDM-nya itu lebih banyak. Untuk yang anggota kelompoknya cuma 9 tadi ya Mas Novel ya? 6 Pak, 6 bukan 9. Sampaikan aja ke pihak desa yang ditempati nanti. Untuk KKN ini, kami anggotanya cuma 6 sehingga programnya yang penting kelompok Anda memilih tentang asistensi pendidikan. Tapi lihat dulu kalau asisten pendidikan itu dominasi anggota kelompoknya adalah mahasiswa prodi pendidikan. Jika dominasinya adalah mahasiswa prodi non pendidikan, maka jangan mengambil yang temanya itu tema asistensi pendidikan. Jadi tema yang lain, tema sosial atau tema kewirausahaan atau tema yang lainnya tadi ya. Proyek desa atau program unggulan desa itu apa, itu yang dibantu. Yang penting hasilnya nanti lebih nyata gitu aja. Masalah jumlah mahasiswa itu bukan jadi patokan. Begitu Mas Novel. Ya Pak, terima kasih Pak. Dari Malang mana? Kabupaten Malang 3 Pak. Tidak maksudnya kecamatan dan desa apa? Oh, kalau saya dari Ponorogo Pak. Oh gitu. Tapi ditempatkan di Malang. Iya, di Ponorogo nggak ada teman Pak. Loh, tidak ada kelompok Ponorogo? Loh, Ponorogo ada teman saya. Iya, enggak maksudnya yang kayak seangkatan sama saya itu nggak ada Pak. Jadi milih di Malang itu ada teman di sana dan ya mau cari suasana baru aja Pak. Nggak milih Bali saja Mas Novel. Terlalu jauh Pak kalau Bali. Loh enggak, maksudnya berarti yang di Malang tinggal 5 orang ini. Jadi Kabupaten Enggak, Malang. nanti saya usahakan bisa ke sana gitu Pak. Yang selain Novel siapa ini temannya? Yang memang tinggal di Malang. Kabupaten. Mana nih? Yang tinggal di Malang atau yang tidak di Malang, Pak? Yang kelompok Malang Kabupaten. Kabupaten Malang 3 tadi ya. Kelompok Kabupaten Malang 3. Dan yang memang asli sana atau tinggal di Malang Kabupaten siapa? Diovano. Siapa? Diovano. Berapa orang dalam satu kelompok yang 6 orang itu yang domisili di Malang? Saya Bapak dari asli Kabupaten Malang. Tinggal di mana Mas? Alvina, Rohman. Saya di Kecamatan Bantur. Oh, Bantur, Malang Selatan berarti ya? Oke, dekat pantai Pak. Iya, betul. Alvina, Malang mana? Saya Kecamatan Pakis, Pak. Oh, tengah-tengah sini Pakis. Iya. Sebelum ke Panjen kan. Nah, jauh-jauh nih ya, Bantur sama Pakis. Ada lagi yang Kabupaten Malang lagi? Saya Pak, saya Malang Tani. Kabupaten. Iya. Mas Tani. Ya, coba nanti disepakati ya, milih daerahnya karena jauh-jauh ternyata Malang ini kan. Sama Maghrib ini ya. Baiklah, Mbak Dewi sudah selesai rekapnya? Sudah Pak, ini masih saya pindah di Word. Oke. Baiklah, karena sudah Maghrib, nggak apa-apa, kita akhirnya kita diskusi lagi di grup WA yang ada 2 grup besar tadi. Silakan bertanya. Kita lanjutkan secara asinkronus ya di grup WA. Sementara pertemuan secara sinkronus ini kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk pertemuan sinkronus berikutnya kita lakukan untuk sesi Penlab 2 untuk finishing program. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Salam kenal guys. Gimana sih?